Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fitrahayuni dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perang Padri. Apa sih itu Perang Padri? Perang Padri yang terjadi 17 tahun terhitung mulai 1821 sampai 1838. Perang ini merupakan era perlawanan rakyat pribumi melawan pengaruh Belanda yang sebenarnya sudah dimulai 1803 di Sumatera Barat. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai 1. Penyebab perlawanan, 2. Jalannya perlawanan, 3. Akhir perlawanan, dan juga 4. Tokoh perlawanan. Penyebab Perang Padri pada abad ke-19, agama Islam berkembang pesat di daerah Minangkabau. Tokoh-tokoh Islam berusaha menjalankan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan sesuai hadis. Gerakan mereka dinamakan dengan Gerakan Padri. Gerakan ini bertujuan untuk memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Gerakan ini mendapatkan sambutan baik di kalangan para ulama. Namun perang tetap tak terhindarkan karena adanya pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat. Ditambah adanya bantuan dari Belanda untuk kaum adat, perang semakin bertambah dan semakin rumit. Pembagian masa Perang Padri. Perang Padri ini terjadi menjadi 3 tahap perang, yaitu 1. Tahap pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. 2. Tahap kedua dimulai pada tahun 1825 sampai 1830 dan tahap ketiga dimulai pada tahun 1830 sampai 1838. Perang tahap pertama, pembentukan Harimau Nansal 8 mendapatkan respon kaum adat yang sangat keras menolak untuk menerima ide Islam dan mempertaruhkan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Sementara itu tidak sedikit pula pembesar-pembesar menerima ide-ide Padri, sehingga eskalasi gerakan semakin besar. Tidak terkendali, puncaknya kaum Padri dipimpin Tuanku Pasaman untuk menyerbu Pagaruyung pada tahun 1815, menyebabkan Sultan Arifin Mukmin Syah untuk menyingkir. Lalu pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris. Namun pada saat itu, transfer Lavas, pembukaan pelabuhan Tumasik yang dikuasai Belanda, sehingga arah bantuan ini diubah kepada Belanda dan kaum adat tidak mendapat bantuan dari Inggris. Yang selanjutnya, perang tahap kedua. Batasnya Perang Jawa pada tahun 1825 membuat Belanda harus memikirkan ulang berlarut-larutnya Perang Padri. Kolonel Elot sejarah harus berhasil membuat kontan dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Karamat. Perjanjian pun dilakukan di ujung Karang dan ditandatangani di Padang pada 15 November 1825. Perjanjian ini menyatakan Belanda mengakui kedudukan para tuanku di beberapa wilayah dan meminta untuk menghormati kepentingan satu sama lain di wilayah tersebut. Perjanjian ini memberikan kelegaan terhadap Belanda untuk dapat membawa sebagian besar pasukannya ke Jawa. Tetapi di sisi lain, kaum Padri ini memanfaatkan untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperbesar pengaruh ke berbagai wilayah. Dan menjelang tahun 1830, ketegangan perang kembali memuncak. Perang tahap ketiga. Pada perang tahap ketiga, Belanda kini dapat mengusapkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Minangkabau. Belanda berhasil menduduki Mandalika dan Waitau yang merupakan posisi kuat. Tuanku Lintau dan Tuanku Rau menjadi tokoh Harimau Salapan yang dikalahkan Belanda pada Januari 1833. Pada bulan yang sama, garnison Belanda atau disebut kelompok dari pasukan Belanda diserang dan menewaskan setidaknya 139 sordadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum adat dan kaum Padri, sehingga Belanda kemudian menangkap Raja Pagaruyung, Sultan Pangkal Alam. Konfrontasinya dengan mengeluarkan plakat yang dinamakan dengan plakat panjang. Plakat panjang ini berisikan pernyataan bahwa Belanda datang hanya untuk berdagang. Lalu pada tahun 1834, Belanda menggerakkan pasukan untuk mengempur pusat pertahanan kaum Padri di Bonjol. Dan pada Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda. Dengan menyerahnya Imam Bonjol bukan berarti perang selesai. Justru perang tetap berlanjut, namun tidak lagi mengganggu usaha Belanda untuk menguasai Minangkabau.
Akhir perlawanan Perang Padri. Akhir dari Perang Padri dilihat ketika Benteng Bonjol jatuh pada Agustus 1837, menyebabkan pasukan tercerai-berai. Imam Bonjol kesulitan menyatukannya kembali. Bonjol adalah posisi kuat terakhir yang dimiliki oleh kaum Padri di Minangkabau. Dan pada Oktober 1837, Belanda berhasil menangkap Imam Bonjol. Beliau kemudian dibuang ke Cianjur dan kemudian dipindahkan ke Ambon oleh Belanda. Dan akhirnya kepada Minahasa meninggal di sana pada November pada tahun 1864. Selesainya perang masih berkobar sampai Belanda berhasil menduduki Rokan Hulu yang diduduki oleh Tuanku Tambusai, Kerajaan Pagar Ruyung, serta wilayah Minangkabau, kemudian masuk ke bagian Pax Netherlandica. Pax Netherlandica itu sendiri merupakan politik kolonial Belanda yang berupaya menyatukan wilayah jajahan Belanda di Nusantara melalui perjanjian dan pendekatan militer. Tokoh perlawanan, Tuanku Imam Bonjol, seorang ulama, pemimpin dan pejuang kaum Padri di Bonjol yang berperang melawan Belanda. Beliau diangkat oleh pemerintah menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087/TK/ tahun 1973. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.